Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan memasuki surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ini ya akhwat ada di juz 27. Tepatnya di akhir juz 27 dan surah Al-Hadid kita melihat kalau ada mushaf di depan teman-teman itu ada 29 ayat. Surah Al-Hadid ini juga termasuk dari surah Al-Musabbihat. Kalau teman-teman kembali mengingat kita pernah belajar yang namanya pembagian surah Al-Musabbihat di dalam surah As-Saff. Dan saya tidak perlu membahas kembali. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman agar bisa memurojaah kembali dari tafsir surah As-Saff. Nanti insya Allah di sana teman-teman akan mendapati bahwasanya yang namanya surah Al-Musabbihat itu adalah surah yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat beliau. Kita memulai bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Akhwati fillah, surah Al-Hadid ini adalah surah di mana para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan surah Makkiyah dan ada yang mengatakan surah Madaniyah. Karena kalau dilihat dari awal-awal surah Al-Hadid, maka di sini terdapat alamat atau tanda bahwasanya surah Al-Hadid ini termasuk dari Makkiyah. Tapi kalau kita lihat di surah Al-Hadid di ayat yang setelahnya, di ayat yang kedua, bagian yang kedua, maka kita bisa melihat bahwa surah Al-Hadid ini nuansanya adalah ayat atau surah Madaniyah. Ya, maka dari itu para ulama dia mengatakan surah Al-Hadid ini Makkiyah dan ada yang mengatakan surah Al-Hadid ini termasuk dari surah Madaniyah. Baik, ayat pertama sampai ayat ketiga tadi sudah saya bacakan. Di sini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Allah ingin menunjukkan bahwasanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kita tahu yang namanya tasbih itu adalah kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Jadi Allah adalah zat yang maha sempurna. Allah adalah zat yang maha tinggi. Allah adalah zat yang tidak ada kecacatan sedikit pun. Dan itu semuanya dibangun dengan hikmah yang sempurna. Allahu Akbar. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah hendaklah banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan kita semuanya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan lisan-lisan kita sebagai rasa bersyukur kita, bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah tidak membutuhkan sesuatu yang sangat berat ya dalam beribadah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim. Dan kita tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha perkasa, al-aziz dan al-hakim. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat bahwasanya Allah adalah maha bijak. Sehingga teman-teman, kita sebagai hamba Allah hendaklah mempelajari nama dan sifat-sifat Allah secara detail. Karena semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya bahwa Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah jua yang menghidupkan dan mematikan semua makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah. Di sini teman-teman kita diperintahkan untuk memiliki sebuah keyakinan bahwasanya tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan makhluk Allah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa membangkitkan kembali hamba-hamba Allah yang berada di dalam kubur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kita meyakini bahwa kekuasaannya Allah itu tanpa batas. Dan Allah, teman-teman, kalau Allah berkehendak atas segala sesuatu, maka cukup Allah mengatakan kun, jadilah, maka semuanya akan terjadi. Dan tidak ada kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah berkehendak atas segala sesuatu. Subhanallah, kemustahilan itu adalah milik manusia dan bukan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Lihat, di sini kita bisa belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya sesungguhnya Allah itu adalah zat yang al-awwal, zat al-akhir, zat al-zahir, zat al-batin. Dan subhanallah, ketika kita belajar satu persatu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dimulai dari al-awwal, maka kita akan mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla itu tidak ada yang mendahului. Jadi subhanallah, al-awwal itu maknanya, teman-teman, adalah Allah itu ada tanpa ada yang mendahului. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Kita ada karena ada bapak ibu kita. Dan bagi Allah Azza wa Jalla, karena Allah adalah al-awwal, Allah Azza wa Jalla adalah yang paling awal, maka tidak ada yang mendahului. Ini berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan al-akhir, al-akhir maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah abadi. Tidak ada yang lebih akhir, tidak ada yang tidak kekal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arti dari al-akhir ini adalah abadi. Ya, subhanallah. Dan kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-akhir dan hanya Allah yang maha kekal. Kemudian yang ketiga adalah al-zahir. Al-zahir maknanya, artinya adalah Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha atas. Jadi tidak ada yang lebih atas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan dirinya dengan kemahatinggiannya. Subhanallah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini bahwa Allah itu tidak butuh yang namanya tempat. Kemudian yang terakhir, al-batin. Apa yang dimaksud dengan al-batin? Maka Nabi SAW yang menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang tidak ada sesuatu pun di bawahnya. Jadi teman-teman, kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segalanya dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ada sebuah doa ya, yang mana doa ini bisa kita baca, teman-teman. Dan di antara sunnahnya ketika kita berdoa adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW pernah memberitahukan kepada kita dengan doa yang sangat bagus. Kalau kita mau berdoa, bisa kita membaca terlebih dahulu dengan sebuah doa yang berkaitan dengan al-awwal. Doa kita, Allahumma antal awwal wa laysa qablaka syai' wa antal akhir wa laysa ba'daka syai' wa antal zahir wa laysa fawqaka syai' wa antal batin wa laysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Nah, ini doa bisa dibaca, teman-teman, bagi siapapun yang hari ini ingin dilunaskan hutang-hutangnya, ya subhanallah, dan ingin dibebaskan dari kefakiran. Ini doa yang sangat indah. Baca doa ini. Dan subhanallah, doa ini adalah doa yang sahih. Jadi sebelum kita meminta Allah melunasi hutang-hutang kita, maka terlebih dahulu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan antal awal wa antal akhir wa antal zahir wa antal batin iqdi 'anna ad-dain. Ya Allah, lunasilah atau lunaskanlah hutang-hutang kami, wa aghnina minal faqr, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Subhanallah. Ya, jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang terbebas dari hutang, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang Allah kayakan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, kita masuk ke ayat yang keempat. Qala Allahu azza wa jal, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Di sini huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, maka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berkata, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit dan bumi dalam waktu sekejap? Karena Allah menginginkan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan pastinya, subhanallah, para ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari, itu ingin menunjukkan di antara hikmahnya bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi setiap harinya dengan sebuah keagungan. Ingin menunjukkan kepada malaikat tentang keajaiban yang telah Allah Subhanahu wa taala hari demi harinya dalam menciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas 'arsy. Dan istiwa itu artinya, teman-teman, kalau teman-teman belajar aqidah wasitiyah, maka teman-teman akan mendapati makna istiwa adalah ala wartafa wastaqar. Ala itu adalah maha tinggi. Kalau ada namanya ala itu bagus ya. Di Indonesia jarang orang pakai nama ala, padahal bagus namanya. Ala itu tinggi. Wartafa, irtafa itu artinya menetap ya. Wastaqar itu menetap. Ya, jadi ala wartafa wastaqar itu Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian. Dan kita tidak boleh berpikiran, teman-teman, berpikir bagaimana caranya Allah dalam beristiwa. Ini tidak boleh kita berpikir demikian. Maka dari itu penting bagi kita sebelum mempelajari sifat-sifat Allah, ya, kita perlu belajar yang namanya kaidah. Ada sebuah kitab, bagi teman-teman di sini kan masih muda-muda ya, boleh teman-teman belajar, kitabnya bagus, namanya Qawaidul Musla. Kaidah-kaidah, qawaid itu kaidah-kaidah untuk kita belajar nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Disusun oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ini kitabnya adalah kitab pendasaran, teman, usulnya. Jadi kita boleh belajar Qawaidul Musla. Sebagaimana tadi saya katakan bahwasanya istiwa, kita berpikir bagaimananya Allah itu beristiwa, tidak boleh kita pikirkan ya, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Imam Malik ya, kata beliau al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah dapat dipahami, wal kaifu majhul, dan adapun bagaimananya itu tidak ada yang mengetahuinya, majhul. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman bahwasanya Allah beristiwa itu adalah wajib. Was su'alu 'anil kaifiyati bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya Allah Azza wa Jalla beristiwa itu adalah sebuah kebid'ahan. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, kemudian kita di sini melanjutkan ayatnya, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mengetahui, subhanallah, ma yaliju fil ard, apa-apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa-apa yang keluar dari dalam bumi tersebut, subhanallah. Jadi Allah itu, teman-teman, zat yang mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam bumi, dan Allah Azza wa Jalla mengetahui ya apa-apa yang misalnya manusia menanam sebuah tumbuhan, ya Allah tahu ya, dari tumbuhan, dari biji-bijian yang ditanam oleh manusia itu akarnya menjulang ya ke dalam bumi, Allah pun tahu, subhanallah. Dan yang keluar dari bumi tersebut Allah juga tahu ya, Masya Allah. Dan ini adalah keyakinan kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala macam yang ada di dalam perut bumi sekalipun ya, seperti tambang ya, yang mungkin kalau kita lihat, kalau orang tambang itu mau mengetahui di dalam bumi ada sesuatu yang bisa diambil atau tidak kan dengan alat ya,
alatnya alat-alat berat. Itu kalau kita manusia. Tapi tidak bagi Allah. Allah mengetahui segala apa yang ada di dalam perut bumi ya, subhanallah. Wa ma yanzilu minas samai, dan Allah Azza wa Jalla juga mengetahui apa-apa yang turun dari langit, ya termasuk hujan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan hujan turun, ya di mana hujan itu diturunkan, ya subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang naik ke atas langit, ya Masya Allah. Dan kita tahu diantara apa-apa yang naik ke atas langit itu diantaranya adalah amal solih kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana amal solih kita itu dinaikkan, diantarkan oleh malaikat ya ke atas langit untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya subhanallah. Ketika kita tahu ya teman-teman bahwasanya kita ini adalah seorang hamba Allah, maka kita akan berfokus untuk menjadi hamba Allah yang baik, ya hamba Allah yang saleh, karena catatan perjalanan kita semuanya akan Allah lihat, ya subhanallah. Tidak ada yang kita lakukan di dunia ini, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali dicatat oleh malaikat, ya subhanallah. Dan apa-apa yang kita lakukan di dunia ini kelak nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita yang terpenting di dunia ini teman-teman adalah memastikan bahwa apa yang kita tuju itu arahnya benar. Apa yang kita tuju itu sudah sesuai dengan panduan amal solihnya, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita menjalaninya dengan penuh kesadaran bahwa apa yang kita lakukan dari sebuah amal solih hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah belajar kalau orang sudah mencari ridhonya Allah yang dituju, maka tidak ada lagi kekecewaan di dalam kehidupannya. Karena yang menjadi tujuan terbesar ia untuk hidup ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita sadar bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah dan datang dari Allah, maka apa yang membuat kita cemas? Apa yang perlu kita gelisahkan, ya subhanallah? Karena zat Allah adalah zat yang memberi kepada kita semuanya. Allah adalah zat yang menahan jika memang Allah tidak berkehendak untuk memberikan kepada kita. Subhanallah. Dan ini teman-teman yang seharusnya kita betul-betul sadari bahwa tidak ada sesungguhnya yang bisa kita miliki di dunia ini kecuali itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian di ayat yang selanjutnya, masih di ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita di mana saja kita berada, dan Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Baik, yang dimaksud dengan wa huwa ma'akum aynama kuntum, teman-teman, ini bukan berarti Allah itu ada di mana-mana. Dan keyakinan bahwasanya Allah ada di mana-mana ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Mereka berdalih dengan ayat ini, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Tidak melazimkan Allah itu ada di segala macam tempat di bumi ini. Kalau kita mengatakan Allah ada di mana-mana, artinya Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat kotor misalnya, dan itu tidak boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka arti dari wa huwa ma'akum aynama kuntum adalah Allah bersama kita dengan ilmunya Allah. Ya, adapun dat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bersama kita, karena Allah Azza wa Jalla keyakinan kita adalah berada di atas arsy. Subhanallah. Dan ini yang seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Allah di mana, nak? Allah ada di atas arsy. Karena khawatir kalau kita tidak mengajarkan ini kepada anak-anak kita, nanti masuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah ada di mana-mana, artinya Allah berada di bumi. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah zat yang maha melihat apa yang kita kerjakan. Subhanallah. Jika kita mengetahui bahwasanya CCTV Allah itu berjalan terus, ya, tidak pernah libur, 24 jam Allah Azza wa Jalla melihat apa yang kita lakukan, maka kita senantiasa di dalam kehidupan ini benar-benar berhati-hati ketika akan melangkah, karena sesungguhnya Allah melihat apa yang ada di dalam dada-dada kita. Allah melihat apa yang menjadi pikiran kita. Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan kalau kita sadar, sesadar-sadarnya teman-teman, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha melihat kita, maka ketika kita akan bermaksiat, kita pun berpikir 1000 kali.
lagi karena kita malu Allah melihat kita. Padahal Allah Azza wa Jalla adalah zat yang senantiasa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Subhanallah. Yang namanya muraqabatullah, yang namanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita miliki ya. Subhanallah. Barang siapa yang dia melihat bahwasanya Allah adalah zat yang maha mengawasi, maka ia akan memberikan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati ketika melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu hidup itu hanya sekali dan sebentar. Betapa meruginya jika kita habiskan ya untuk sesuatu yang tidak Allah ridhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjadi hamba-hambanya yang salihah, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.